Sejarah anggota keluarga kerajaan Inggris sepertinya tidak akan pernah habis dibahas. Jumlah keluarga yang begitu banyak dan kisah-kisah hidup mereka yang kontroversial selalu berhasil menarik minat siapa saja. Bicara soal anggota keluarga kerajaan Inggris, sebagian dari kamu mungkin belum banyak yang tahu tentang kisah hidup Putri Ellis, ibu Pangeran Philip sekaligus mertua dari Ratu Elizabeth II. Berbeda dengan Ibu Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth the Queen Mother yang cukup terkenal, Putri Ellis memang tak sering mendapat sorotan publik. Meski begitu, bukan berarti kisah hidupnya tidak menarik untuk diketahui. Justru, perjalanan hidup Putri Ellis begitu menarik. Semasa muda, ia mengalami berbagai cobaan hidup, mulai dari diasingkan, dirawat di rumah sakit jiwa, hingga dipaksa menopause dini. Selain itu, Putri Ellis juga memiliki peran penting dalam sejarah keluarga kerajaan Inggris. Salah satu wawancaranya dengan media berhasil meredam kritik besar-besaran yang ditujukan pada keluarga kerajaan Inggris lantaran mereka dinilai terlalu tamak dan tidak memikirkan rakyat. Nah, di video kali ini saya akan membahas fakta-fakta menarik tentang Putri Ellis. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai ke video yang pertama. Putri Ellis merupakan anak dari Putri Victoria dari Hesse dan Rhine, serta Pangeran Louis dari Battenberg. Ia lahir pada 25 Februari 1885 di Kastil Windsor. Proses kelahirannya disaksikan langsung oleh nenek buyutnya, yaitu Ratu Victoria, Ratu Inggris yang menjabat sejak 1837. Berdasarkan wawancara Putri Ellis dengan jurnalis John Armstrong untuk The Guardian, ibu Pangeran Philip ini bercerita bahwa ia terlahir dalam kondisi tunarungu. Pada tahun 1903, Putri Ellis menikah dengan Pangeran Andrew dari Yunani. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Mereka adalah Putri Margarita, Putri Theodora, Putri Cecil, Putri Sophie, dan Pangeran Philip. Pada masa kemunduran Raja Konstantin I dari Yunani yang dipaksa turun tahta pada tahun 1917 karena aliansi netral yang dinilai lebih berpihak pada Jerman dalam Perang Dunia ke-1, para bangsawan Yunani termasuk keluarga Putri Ellis diasingkan. Pada masa-masa sulit inilah Putri Ellis kemudian menjadi sosok yang lebih religius. Mereka sempat kembali lagi ke Yunani karena Raja Konstantin I diminta untuk menjabat lagi. Namun sayangnya hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1922, ia kembali digulingkan dan dalam waktu yang bersamaan, Pangeran Andrew, suami dari Putri Ellis yang memimpin tentara Yunani, dinilai bersalah karena mengabaikan salah satu tugasnya. Keluarga Putri Ellis kembali diasingkan, dan pada perjalanan menuju tempat pengasingan inilah di mana Pangeran Philip disembunyikan di dalam kotak jeruk selama perjalanan. Kisah nyata ini pernah disebutkan berkali-kali dalam serial Netflix The Crown. Pada tahun 1929, keluarga Putri Ellis khawatir dengan kondisi kesehatan mentalnya. Lalu 1 tahun kemudian pada tahun 1930, Putri Ellis dirawat di klinik milik Dr. Ernest Simmel di dekat Berlin. Dr. Simmel kemudian mendiagnosa Putri Ellis mengalami gangguan mental paranoid schizophrenic. Menurut buku biografi bertajuk Ellis Princess Andrew of Greece yang ditulis oleh Hugo Vickers, Ellis mendapatkan perawatan yang cukup ekstrim. Dokter menyarankan agar sistem reproduksi Ellis diröntgen untuk mempercepat menopause demi mengobati kondisi mentalnya. Mengenai hal ini, tidak pernah ada bukti yang menyatakan bahwa Ellis telah diajak berdiskusi atau setuju dengan tindakan medis tersebut. Tak lama setelah kejadian itu, Ellis berhasil dikeluarkan dari klinik Dr. Ernest. Namun sayangnya, tak lama setelah itu keluarga Ellis langsung memasukkan dirinya ke sanatarium atau rumah sakit jiwa. Sejak saat itu, rumah tangga Putri Ellis dan Pangeran Andrew mengalami keretakan. Keduanya kembali bertemu pada tahun 1931 saat menghadiri pemakaman anaknya Cecil yang meninggal karena kecelakaan pesawat. Setelah itu mereka berpisah, namun keduanya tak pernah resmi bercerai sampai Pangeran Andrew meninggal pada tahun 1944.
Kondisi rumah tangga ini membuat Pangeran Philip tak pernah merasakan menjadi anggota keluarga kerajaan yang sesungguhnya. Ia bahkan tak sempat menjalani tradisi-tradisi kerajaan seperti pangeran pada umumnya. Pada tahun 1933, Putri Alice kembali ke Yunani dan menjadi salah satu biarawati di gereja. Sejak saat itu, ia memulai kegiatan amal dengan menolong orang-orang miskin. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, Putri Alice bekerja sebagai pembuat sup di dapur perang di Athena. Ia juga memanfaatkan statusnya sebagai anggota keluarga kerajaan untuk mendapatkan bantuan medis untuk para korban dari masyarakat Yunani. Di sepanjang hidupnya, Putri Alice memang tak pernah mengucapkan sumpah sebagai biarawati. Namun hingga akhir hayat, Putri Alice berkomitmen untuk terus mengenakan seragam keagamaan. Saat terjadi peperangan di Athena, Ratu Elizabeth II memerintahkan stafnya untuk menjemput sang mertua Putri Alice agar tidak lagi terjebak dalam situasi bahaya. Ia pun kemudian tinggal dan menetap bersama keluarga kerajaan Inggris di Istana Buckingham. Selama masa itu, Putri Alice menjalin hubungan baik dengan menantu dan cucunya. Namun dalam serial The Crown di Netflix itu diperlihatkan bahwa awalnya Pangeran Philip tak ingin ibunya dijemput dan tinggal di istana. Lantaran ia menganggap ibunya yang punya riwayat gangguan kesehatan mental akan merusak rencananya dalam memperbaiki citra keluarga kerajaan Inggris. Pangeran Philip juga mengkhawatirkan perilaku Putri Alice yang berbeda dari biarawati pada umumnya, karena menjadi perokok berat, bisa mempermalukan Ratu Elizabeth II dan dirinya. Namun tak disangka-sangka, Putri Anne, anak perempuan Ratu dan Pangeran Philip, sengaja mengatur rencana agar Putri Alice menggantikan dirinya untuk melakukan wawancara dengan John Armstrong yang kala itu bekerja untuk The Guardian. Lewat wawancaranya inilah kemudian publik mengenal Putri Alice. Cerita hidup Putri Alice menjadi headline dan berhasil mengubah pandangan media terhadap anggota keluarga kerajaan Inggris yang kala itu sedang dihujani kritikan. Hanya sempat tinggal selama 2 tahun di Istana Buckingham, Putri Alice meninggal dunia pada tahun 1969. Ia awalnya dimakamkan di St. George Chapel di Kastil Windsor. Namun sebelum meninggal, ia sempat meminta ingin dimakamkan di dekat tantenya, Grand Duchess Elizabeth di Mount of Olives di Yerusalem. Setelah melalui banyak urusan birokrasi, akhirnya permintaan terakhir Putri Alice dikabulkan 19 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1988. Atas saran dari Menteri Luar Negeri Inggris, Pangeran Philip dilarang hadir dalam proses pemindahan makam Putri Alice karena dinilai terlalu beresiko untuk hubungan kedua negara tersebut. Pangeran Philip kemudian baru bisa mengunjungi makam ibunya pada tahun 1994. Nah, itu tadi beberapa fakta menarik tentang Putri Alice, mertua dari Ratu Elizabeth II. Sekian dulu video kali ini. See you in my next video. Thank you for watching.